Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semuanya sehat-sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Semoga kalian juga cuan-cuan, terutama member-member Pahlawan Crypto Futures ya. Saya lihat makin pintar aja ini cari-cari cuan tiap hari. Walaupun tipis-tipis ya, tipisnya ya minimal 50%, 100%. Tipis sih, tapi rutin. Lumayan ya. Bagus, mantap. Lanjutkan teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah satu video terakhir sebelum countdown menjelang tax burning Lunsi ya diberlakukan. Namun kita lihat dulu the global crypto market cap kita. Jadi memang tampaknya Anda harus terbiasa dengan olahraga jantung ya kalau di kripto ya teman-teman. Kemarin di dump kalau nggak salah sampai 7% ya, 7% lebih ya kemarin loh. Sekarang ada kenaikan, kita lihat hijau seperti itu ya lumayan lah seperti itu. Dan khususnya bagaimana dengan token Lunsi kita? Hari ini Lunsi kita naik 7,87% teman-teman ya, dan kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ya masih harga hari ini masih di bawah lah ya di dalam rentang satu minggu terakhir teman-teman. Tapi positif vibe kok ya, tetap vibrasinya tetap positif kok, dan kita lihat dari segi orang yang menilai ya dari vote-nya juga masih positif kok. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau saya perhatikan di sini transaksi trading volume, nah itu dia penting teman-teman. Ini 805 juta ya US dollar, 805 juta US dollar transaksi dalam satu hari, karena ini nanti berkaitan ya teman-teman. Transaksi dalam satu hari, apa ini namanya? Coba kita lihat ya, 805 juta kali katakanlah 805 juta kali 805 juta kali 14.850 misalnya ya. Jadi per hari itu 12 triliun ya. 12 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya 1,2%, nah ya itu sekitar 143 miliar ya. Begitu loh. Kalau dibagi dengan harga katakanlah 4,5 ya bisa terbakar per hari itu sebetulnya miliaran per hari. Kalau dari analisa kita ini teman-teman, soalnya saya melihat ada perhitungan yang menurut saya agak kurang pas ya. Oke, kita lihat dulu beberapa info-info perkembangan yang pasti hari ini naik ya. Info pertama kita lihat dari link terrarity.io ya. Di sini kalian bisa melihat. Nah, ini tadi maksud saya, karena mereka menambahkan fitur ini, yang kanan ini, kotak kanan ini teman-teman, tadi tidak ada ya, tadinya belum ada, si kosong, baru cuma ini. Nah ini sampai detik ini yang sudah kena burn itu Lunsi ini adalah 1, 2, 3, 4,1 miliar ya teman-teman. Ingat bahwa total supply-nya yang bersirkulasi itu adalah 6.151 miliar ya teman-teman. Nah jadi memang masih sangat jauh banget ya, masih sangat jauh banget, nggak apa-apa, justru itu yang digagas teman-teman. Nah, ini ada burning prediction mereka buat ya teman-teman. Jadi Anda bisa mencoba memasukkan di sini misalnya satu hari ya berapa yang di burning menurut mereka loh ini ya. Misalnya menurut mereka ini kecepatan burningnya 30.265.789 Lunsi per yang dibakar per hari. Jadi 30 jutaan kira-kira begitu per hari. Nah, menurut saya kurang setuju karena saya hitung-hitung kayaknya lebih deh. Kayaknya lebih deh. Ini mungkin
pendekatan pesimistis saja ini. Nah, kenapa? Karena begini teman-teman, kalau misalnya kita hitung, tadi kan kita udah dapat tuh triliunan kan per hari transaksinya. Kalau misalnya segini, ini adalah 1,2%-nya, kira-kira berapa itu ya? Jadi misalnya 30 juta, 265, begitu ya, 789, segitu yang kebakar kan, dibagi dengan 1,2%, begitu ya, sama dengan. Nah, jadi sebetulnya kan yang mereka maksudkan ini hanya ada transaksi 24 jam itu 2,5 miliar. Ya, 2,5 miliar token Lunsi. Kalau kalian perhatikan tadi harganya Lunsi itu ini kalau di apa ini namanya dirupiahkan coba. Dirupiahkan kan 4, katakanlah 4,5 ya. Kali 4,5. Jadi maksud mereka itu ya 11,3 miliar rupiah saja transaksinya menurut perhitungan mereka ini. Nah, 11, sekian, katakanlah 12 apa tadi satuannya 12 miliar. Ya, katakanlah 12 miliar rupiah gitu loh. Ya, sementara kan kalau kita lihat teman-teman, nih misalnya ya. Kalian kan bisa lihat nih transaksinya, trading volumenya ini. Nah, ini teman-teman. 1 2 3 4 12,1 triliun loh ini. Jauh banget kan sebetulnya. Mereka bilang apa? 12 miliar, 1, 2, 3. Jadi, saya rasa seperseribu dari aktualitanya yang ada terjadi di market. Begitu. Jadi, saya rasa ini akan lebih cepat. Mengapa saya bilang begitu? Begini, karena kalau menurut taksiran mereka ini, misalnya kita polkan ini ya, kita gaspol 1800 days, ini kan berarti maksudnya 5 tahun ya. Masa 5 tahun dia bilang, dia cuma kena burn berapa ini? 58 miliar. Pesimis banget dong. Kalau cuman sekecil ini ya buat apa dijabanin dari kemarin-kemarin gitu ya. Begitu. Jadi saya rasa ini saya kurang setuju ya seperti itu. Jadi ini cuma sebagai perbandingan. Saya lebih suka supaya kalian nggak down gitu loh teman-teman. Jadi saya lebih suka hitung aja realitinya begitu loh. Dan ingat teman-teman, hari ini market nggak terlalu semerbak hari ini. Tetapi walaupun nggak terlalu semarak begitu saja, 12 triliun loh. Begitu. Artinya ya marketnya kan tadi kan kita udah lihat ya, kenaikannya kan cuma 3% gitu. Apa kabar kalau ini sempat 7% naiknya? Atau 10%? Atau 5% gitu. Jadi katakanlah ini 4%. 4% saja naik sudah bisa menghasilkan 12 triliun. Ya, ini kan kalau kalian rasakan masih biasa-biasa aja gitu. Apalagi semuanya lagi bullish, lagi waduh FOMO, lagi semua lagi FOMO begitu. Wah, jadi saya rasa mungkin bisa 4 kali lipatnya ya 50 triliun rupiah gitu. Kalikan aja gitu. Cuman memang masih kabur-kabur nih si Binance ini apakah sepenuhnya karena kemarin dia bilang tax burning cuma untuk deposit and withdraw. Apakah memang akan seperti itu terus atau nanti di tengah jalan tiba-tiba dia pelan-pelan atau diam-diam bantu? Bisa saja kan? Begitu. Jadi kita ya hope for the best aja lah teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu beberapa perkembangan. Jadi ini saya udah jelasin seperti itu ya teman-teman. Info-infonya sih ya. Jadi dari akun Luna Classic Headquarters ini yang punya member 56,6 ribu ya. Dia bilang bahwa Lunsi itu adalah alt rank top nomor 2 dari 3893. Wih, keren juga ya. Nah, ini teman-teman. Dia adalah alternatif coin ya. Alternatif coin ranking 2 dari 3891. Wih. Itu baru di harga 4,5 rupiah. Gimana kalau harga 10? Gimana kalau 100 ya? Ya target kita sih nggak muluk-muluk ya, $0,5 sampai $1 lah semoga ya. Kita sih nggak maksain tahun ini ya. Kalau tahun ini juga kayaknya ya coba kita realistis aja lah ya. Paling nggak $1 akhir tahun depan lah kurang lebih. Semoga ya. Semoga ya kita doain lah kan gitu ya. Oke, kemudian dari sini dari akun Luna Cewel ini juga jadi info dari dia ini. Lunsi proposal 4793 has now passed with over jadi 99% yes vote calling for all checks to institute the 1.2% Lunsi burn. Jadi dia bilang kita Indonesia kan ya, biar kalian juga ngerti teman-teman. Nah ini, jadi katanya 90% voting mengatakan ya, semua menyerukan supaya semua checks melembagakan
pembakaran Lunsi 1,2%. Ya, berarti itu kan termasuk Binance ya. Mungkin seperti itu, atau mungkin jangan-jangan tinggal Binance saja yang enggak gitu loh. Tapi ya vote-nya semua setuju-setuju aja kok, kira-kira begitu. Ya iya dong. Gimana lagi caranya ngabisin token supaya apa namanya? Jangan terlalu banyak ya supply-nya seperti itu. Oke. Kemudian kita harus ingat bahwa target mereka ini teman-teman 10 miliar ya, 10 miliar Lunsi tersisa. Wih, itu harga berapa itu nanti ya? Kalau 10 miliar ya, kalau seumpama bisa $1 ya, $1 katakanlah 15.000 ya. 15.000 kali 10 miliar gitu. 10 miliarnya saya simpan coba. Berarti 150 triliun. Ya, kalau 150 triliun ini untuk per hari ini loh ya teman-teman. Ya di bawah Solana lah, ranking 10 berarti menggeser Dogecoin. Tapi kan per hari ini saya ngomongnya. Nanti kalau bullish semua ini pasti berubah semua tempatnya teman-teman. Tapi ya optimis sih, dulu kan juga pernah ya. Saya nggak ingat betul-betul loh teman-teman, dulu sebelum terjadi crash berapa sih sebetulnya Lunsi ini. Saya ingat saya cuma ratusan juta loh, nggak sampai puluhan miliar gitu. Jadi ada satu kelonggaran lah ya, dikasih 10 miliar karena mungkin komunitas dan validator juga melihat ya rasa-rasanya berat juga kalau harganya ke 1,5 juta seperti yang lalu. Tapi kalau ke $1 mungkin ya bisa di fighting kira-kira gitu. $1 kan cuma 15.000 ya, bisa di fighting lah seperti itu ya, token blockchain kok ya, seperti itu ya. Nah 15.000 yang blockchain ya, mungkin coba kita lihat ya seharganya siapa itu ya sekarang ya, di atasnya Polygon dikit lah ya, jangan ambil stablecoin, di atasnya Polygon lah ya, kira-kira begitu teman-teman. Ya oke. Kemudian kata si Lunsburn Community ya, ini lumayan juga membernya. Jadi dibilang kita pada blockhead ya, ketinggian blok 9450000, tinggal 25200 lagi untuk go until we reach blockhead 9475. Jadi ada di ketinggian blok 9725200 kalau tax burn 1,2-nya mulai diberlakukan. Ya. Dan dibilang di sini total supply down to 10 billion coins. Nah, itu maksud saya tadi ya, teman-teman. Doakan supaya lancar, teman-teman. Jadi ya memang kalau seperti ini harus kompak begitu loh, teman-teman. Nah, ini ada satu ini satu sindiran atau anekdot atau apa ini dari Lunsi Indonesia ya, ini kayaknya masih baru, teman-teman. Jadi ya bertanya gitu loh, dan memang ini selalu kejadian begini loh, nggak tahu kenapa juga ya. Nanti kalau harganya udah $1 barulah berbondong-bondong membeli, berdesak-desakan. Itulah yang disebut FOMO, beli lagi ya. Di saham juga sama teman-teman. Kalau kalian lihat hari ini saya ngomong, kalau kalian ada yang di saham ya, tadi ada itu saham SLIS, SLIS, nanti kalian lihat di Bursa Efek teman-teman. Itu kan saham produsen ini skuter listrik itu teman-teman ya, sepeda listrik yang kerja sama Grab itu yang warna-warna hijau itu teman-teman, kemudian motor listrik gitu loh. Itu ya begitu, makin tinggi harganya makin banyak peminatnya. Heran juga kadang-kadang saya heran loh teman-teman, makin tinggi harganya makin banyak orang masuk. Lucu ya. Kenapa ya? Tadi itu ditutup, coba saya lihat ya, SLIS ya, SLIS. Kalian teman-teman boleh lihat yang di Bursa Efek Indonesia ya. Itu tadi ditutup di harga 304 gitu. Tapi waktu harga kemarin tuh 250-an, itu takut-takut orang mau masuk. Tapi di 304 pede loh. Nah, itu kadang-kadang kita perlu renungkan loh teman-teman. Kenapa kamu di harga 250 takut masuknya? Kenapa di harga 300 malah pede? Tanya diri sendiri ya teman-teman. Nih ya, ditunjukkan dengan gambar ini. Kenapa di harga rendah gini cuma seorang yang berani? Kenapa di harga udah berapa ya? Kill 4 zero lah ini ya. Udah naik 10.000 kali baru berdesak-desakan. Kenapa ini? Ya, kalau kalian bisa jawab ini, semoga kalian nggak di sini tapi di sini gitu loh. Jadi orang inilah yang cuan terus teman-teman. Karena orang ini terus yang menikmati dengan tenang masuk gitu ya. Tiba-tiba dia udah kill 4 zero, udah naik 10.000 kali, dia udah mau keluar nih, dia sedang mau keluar, ini sedang mau masuk. Nah, inilah yang kaya terus, inilah yang ya dapat buntut terus teman-teman.
gitu. Oke ya. Terus kemudian, nah ini Lunsi burnernya kalian nanti bisa lihat ya di ini link apa ini namanya Twitter, nanti saya akan share semua ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah ini juga, ini tadi udah ya teman-teman. Nah jadi dukungan komunitas itu nggak kurang-kurang loh teman-teman. Dukungan komunitas wah luar biasa loh, dukungan gitu. Ya iyalah, apalagi kalau dia ngehold kan ya pasti dukung dong. Jadi sebetulnya teman-teman rada-rada curiga saya kalau Binance itu tidak gencar mendukung Lunsi, karena mereka sendiri memegang kalau nggak salah 2 triliun lebih dari 6 triliun. Bayangkan itu. Jadi kalau kalian lihat hari ini saja, lihat nih teman-teman. Ini kan transaksi perdagangan ya. Transaksi perdagangannya hari ini loh ini. Hari ini saja transaksi perdagangan Lunsi pairing dengan BUSD itu aja 41%. Nih, lihat tuh. Baru Lunsi pairing dengan USDT 9,5%. Jadi kalau digabung ini kan berapa ini? 50,9%. Setengah dari seluruh market global itu yang rebut-rebutan masalah Lunsi di Binance, teman-teman. Begitu. Jadi bagaimana? Masa dia nggak bantu? Terus kemudian Gate.io itu minor, cuma 2,94. Begitu. Jadi dia ya sebetulnya Binance ini kuncinya. Begitu dia ketok palu dan setuju dan lakukan, sudah itu. Siap-siap. Fasten your seatbelt. Oke, teman-teman, kita tetap optimis. Semoga, kalau menurut perkiraan saya jamnya ya, teman-teman, besok dimulai. Kemarin saya udah infokan kalau nggak salah di grup ya. Oh iya, yang belum masuk grup masuk di sini ya, teman-teman. t.me/palawan_crypto. Silakan, saya tiap hari di sini kasih edukasi dan berita-berita penting ya. Nah, kemarin saya udah share di sini teman-teman. Kalau nggak salah burningnya itu kalau nggak meleset jam 5 subuh besok waktu kita WIB. Sini ya, Rabu jam 5 subuh waktu kita. Kalau nggak salah, coba nanti dicek lagi. Oke, bagaimana pendapat kalian teman-teman? Silakan komentar di kolom komentar daripada video ini. Oke teman-teman, segitu aja yang saya mau share. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin selalu teman-teman, bukan uang panas ya. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.